dewasa adalah bertanggung jawab. Makanya orang yang disebut dewasa adalah bertanggung jawab. Jadi kalau kita ketemu orang yang dewasa tidak bertanggung jawab, kata Pak John Sinaga, dia sudah menikah tapi dia belum dewasa. Oke, baik. Kita akan mulai kelas Pak Dewasa dengan presentasi yang teman-teman kita sudah menemukan dan hasil temuan mereka akan bagikan kita pada saat sore hari ini. Dipersilahkan untuk Bapak Ibu yang presentasi. Sepertinya hari ini yang presentasi yang pertama adalah Bapak Pendeta John Sinaga. Dipersilahkan, Pak. Presentasi ya Bu, bukan khotbah ya. Bu, jangan Oh Bapak. ya, makasih Bu. Eh, Kebiasaan khotbah. Iya. Oke, teman-teman, saya akan presentasikan yang menjadi tugas saya. Karena kebetulan saya pelakunya, jadi dikasihlah topik jika penghasilan berbeda. Aku bagi dulu ya. Apakah kelihatan? Udah Pak, udah. Kelihatan, Oke, Pak. kelihatan. Terima kasih. Saya diberi judul presentasi itu adalah pernikahan berbeda penghasilan. Tetapi dalam hal ini biasanya kalau laki-laki yang lebih besar penghasilan kan itu tidak dipermasalahkan. Jadi dalam cakupan tugas saya ketika penghasilan istri lebih besar dari suami. Situasi dalam presentasi ini saya ambil adalah penghasilan berbeda yang dimaksud, istri lebih besar penghasilan dari suami, atau suami tidak ada penghasilan, istri yang bekerja dan punya penghasilan. Bisa diterapkan kepada kedua hal tersebut. Saya juga mengambil presentasinya ini bukan hanya secara teoritisnya, tapi saya lebih kepada pengalaman saya pribadi. Penghasilan istri saya 10 kali lebih besar dari saya. Bisa berarti dua, istri saya gede gajinya atau saya gajinya sangat kecil. Jadi itu kira-kira. Jadi jangan dilihat 10 kalinya. Kemudian juga dari pengalaman saya konseling pasangan menikah dalam situasi yang dua hal di atas. Secara umum, tantangan yang dihadapi adalah ini, saya ambil dari berbagai sumber, tapi ada satu sumber yang saya berasa ini lebih mendekati pandangan Kristen. Jika penghasilan istri lebih besar dari suami, tantangan pertama sebenarnya pandangan tradisional. Kita tahu sudah menjadi satu paradigma atau stigma bahwa suami sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Lebih bagus lagi kalau suami itu mencari nafkah keseluruhan dan istri tidak perlu mencari nafkah. Itu satu paradigma yang suka atau tidak suka kita hadapi bersama sebagai laki-laki. Ya, jadi selamat datang kepada laki-laki. Ego dan harga diri ini juga tantangan yang juga sangat besar karena suami otomatis merasa rendah diri atau kadang-kadang kehilangan harga diri. Hal ini akan diperburuk jika juga pasangan tidak memberikan support di sana, karena ini juga bukan sesuatu yang kita bisa hindari. Apa respon dan pandangan masyarakat, keluarga bisa menjadi sanksi sosial bagi kita sendiri, walaupun sebenarnya tidak ada yang mengatakan secara langsung. Kemudian bisa juga mempengaruhi komunikasi dan konflik suami istri. Jika hal ini tidak dibicarakan, tidak dibahas, tidak ditemukan apa perasaan istri misalnya. Kalau suami bisa ungkapkan bagaimana sebenarnya perasaan suami, istri juga bisa mengungkapkan supportnya. Hal ini tidak terlalu menantang. Tapi kalau istrinya umpamanya ketika suami pulang, ya pertanyaan pertama ditanya setoran berapa, kan gitu. Kalau 10.000 ya taruh aja dari bawah pintu umpamanya. Kalau 100.000 ditanya, Bapak mau mandi apa, air hangat atau kan itu mungkin masalah jadi tekanan juga. Kemudian ada lagi yang namanya tekanan sosial. Keluarga besar dan masyarakat juga punya stigma yang sama, termasuk tadi pandangan tradisional. Walaupun saat ini kita sebut kita modern,
bisa diterima, tetapi juga masih banyak yang belum bisa menerima itu. Kemudian adalah keseimbangan kekuasaan. Juga dengan mata terbuka, kita juga menemukan kasus-kasus ketika tadi di poin kedua, suami kehilangan harga diri, makin rendah diri, di saat yang sama bisa juga pasangan istri tadi karena nggak ada komunikasi, jadi kesan dominan. Atau memang ada juga yang dominan. Makanya sekarang marak juga kita sebut apa itu ya, perjanjian pranikah gonogini, itu ada juga harta yang didapatkan sebelum menikah, seolah-olah itulah pencapaian pribadi. Jadi ini juga tantangan yang kita hadapi. Tips dalam menghadapi tantangan ini adalah dikatakan seperti ini. Jika penghasilan istri lebih besar dari suami, pertama memiliki komunikasi terbuka, diskusikan perasaan dan harapan masing-masing. Tidak salah juga berharap istri kepada suami lebih kerja keras lagi, cari peluang lagi. Tapi selama ini kesepakatan bersama, sebenarnya tidak ada masalah. Menghargai peran, kontribusi masing-masing tetap dihargai. Karena di titik ini, suami hanya berkurang kontribusinya financially, tetapi kan tidak berkurang kontribusinya sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, sebagai seorang imam di dalam keluarga. Kemudian membangun kepercayaan. Pasangan tetap saling percaya satu sama lain bahwa hal terbaik masih ada di depan. Pengharapan terbaik ada di depan. Kita kan melalui juga masa-masa kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, bangkrut, salah mengambil keputusan. Bukan masalah terbesar. Masalah utama sebenarnya adalah ketika kepercayaan hilang. Nah, itu nggak bangkit. Itu yang sulit. Kemudian memberikan dukungan, support bahkan ketika keadaan paling sulit. Saya berasa ketika suami pulang tanpa hasil, itu dia sendiri sudah terhakimi oleh dirinya sendiri, tidak dibutuhkan lagi penghakiman yang lain. Tapi ketika istri bahkan support, ya udah makan dulu, kita ini dulu, kita berdoa, udah besok kan masih ada. Saya merasa kata-kata itu sendiri itu akan bisa sangat membantu dan menyemangati. Tetapi apakah itu cukup? Dari pengalaman saya pribadi, ini yang membantu saya. Karena kenapa saya ambil masa pacaran, pertunangan, dan pernikahan? Ketika saya pacaran, tadi saya katakan istri saya, dia 10 kali penghasilannya lebih tinggi dari saya. Dan semua orang di gereja tahu itu. Jadi saya nggak pura-pura saya punya duit pun nggak berguna. Ah, Ibaratnya kalau saya ngopi dulu, nama kopi saya ABC Coffee, itu harganya 800 perak, itu diaduk juga pakai plastiknya kalau minum. Dan istri saya di Starbucks, kira-kira gitulah perbedaannya. Berarti tempat nongkrongnya, pertemanannya juga pasti pengaruh. Kemudian ketika kami juga pertunangan, kami dibimbing. Istri saya juga dengan mata terbuka, saya tidak pernah bohongi dia. Saya masih ingat dulu, kita keluar dana saya sekian. Bahkan kalau dia traktir saya pun, dia bisa bilang, saya yang traktir kali ini ya. Jadi kemudian di dalam proses ini kami juga proses satu sama lain tetap berjalan, proses ke jenjang pernikahan dengan segala tantangan. Tantangan orang Batak sinamot lah, itulah nanti tantangannya. Itu pun kita lewati bersama. Kemudian setelah kami menikah, saya juga belum membaik ekonomi saya, penghasilan saya masih sama. Tapi kami di dalam pernikahan itu saya dan istri dipersiapkan pranikah. Artinya apa? Ada hal-hal lain yang masih perlu dipersiapkan. Kekurangannya waktu itu adalah saya tidak menghasilkan uang lebih banyak atau sama dengan istri saya, tapi tidak menunjukkan bahwa saya kehilangan tanggung jawab, saya kehilangan karakter, saya kehilangan kasihnya saya kehilangan potensi bertumbuh saya, peluang untuk lebih banyak tidak hilang. Jadi jangan karena hal keuangan itu saja. Yang saya bersyukur adalah saya dibimbing dan kami berdua dibimbing. Dibimbing dari sisi saya untuk tadi tidak minder juga, tapi dibimbing juga. Istri saya waktu itu Pak dari zaman dari pacar, tunangan sampai istri, dia selalu support, bahkan sampai hari ini. Ada 3 hal yang sangat membantu kami dalam pembimbingan ketika situasi keuangan itu. Karena keuangan itu bisa juga mempengaruhi kepada pernikahan, mempengaruhi hubungan suami istri, ke anak, bahkan ada yang bercerai. Kita tahu ada karena uang bercerai juga.
Jadi ada tiga hal yang selama ini bagi saya dan istri yang membuat kami tidak terlalu masalah keuangan itu. Pertama adalah kami punya pemahaman yang sama apa tujuan pernikahan yang telah Tuhan tetapkan. Ini kami punya pemahaman yang sama. Kemudian peranan suami dan istri. Perannya saya apa untuk mencapai tujuan pernikahan? Peranan istri apa? Saya fokus kepada peranan itu. Walaupun salah satu di situ keuangan adalah harusnya saya juga bisa hasilkan lebih. Istri saya lihat saya bekerja keras kok, berjuang kok, ya kan? Tapi itu peran saya tidak saya kurangi mengajar anak-anak di rumah, mengajar istri saya bahkan dalam firman Tuhan. Kemudian kami belajar pengelolaan keuangan dan konflik. Semua bisa dikelola. Kalau memang saat itu lagi penghasilan satu orang, kenapa kan bisa kita kelola juga? Bahkan jangan jadi konflik. Konflik pun bisa kita kelola karena konflik itu pun pasti ada. Nggak mungkin lah mulus-mulus begitu. Tapi nggak sampai disuruh saya taruh uang dari bawah pintu itu nggak pernah sampai hari ini. Ah, Kemudian apa? Ini pemahaman tujuan pernikahan yang kami pahami. Pertama adalah pernikahan itu untuk kebaikan. Sangat menarik kalau kita ketika Tuhan menciptakan mulai hari pertama, dua, tiga, empat, lima, dia selalu menilai ciptaannya. Tuhan katakan begini, dia melihat ciptaannya itu baik. Semua tumbuhan alam semesta, binatang, komentar Tuhan adalah baik setiap dia ciptakan. Ketika dia menciptakan Adam, di antara yang baik itu, komentar Tuhan naik level. Dikatakan sungguh amat baik. Wow, berarti Adam diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Menariknya Tuhan evaluasi manusia dua kali. Kalau yang lain hanya sekali, manusia dievaluasi lagi dua kali. Adam yang sungguh amat baik itu dievaluasi Tuhan lagi, dilihat. Tidak baik, dia sendirian. Diberikan lagi seorang penolong. Berarti Adam yang sungguh amat baik, kalau ada penolong, pasangan seimbang, apapun itu, yang disebut pasangan tadi dari tulang rusuknya, Adam yang sungguh amat baik. Dengan dia menikah, harusnya sungguh-sungguh amat-amat baik. Jauh lebih baik hidupnya. Pertanyaannya kan banyak juga hari ini pernikahan yang terjadi sebaliknya. Ketika dulu tidak menikah, lajang, yang si laki bagus banget karirnya. Yang si wanita bagus banget karirnya. Kenapa ketika menikah kok nggak lebih baik karirnya? Ini juga tidak ada desain Tuhan seperti saya dan istri percaya saya menjadi pasangannya untuk membuat dia lebih baik dan istri saya pasangan saya membuat saya lebih baik. Kemudian kesatuan dikatakan sampai Tuhan perintahkan loh, diizinkan seorang laki-laki meninggalkan ibunya untuk satu tujuan. Ayah ibunya dia tinggalkan untuk bersatu dengan istri. Menjadi satu daging loh, bukan kesatuan apa, bukan kesatuan dalam legalitas saja, dalam lembaga, telanjang tanpa malu. Masa kita malu sama diri sendiri? Kan itu kira-kira. Aku tidak pernah malu melihat diriku sendiri. Kami percaya proses pernikahan adalah proses penyatuannya kami. Satu persepsi termasuk dalam hal keuangan. Itu penting. Satu pemahaman, satu support, satu menghadapinya. Kemudian kekudusan. Di Maleakhi dikatakan adalah Tuhan membenci perceraian. Dan Tuhan katakan itu bukan hanya kesatuan daging. Di Maleakhi ditambahkan kesatuan roh. Dan di Korintus dikatakan alasan laki-laki menikah adalah karena ada bahaya percabulan. Jadi ada satu tujuan yang lebih tinggi yang tidak perlu sebenarnya dirusak oleh masalah keuangan, yaitu kekudusan hidup. Ke gereja ya, kalau masalah keuangan, ke gereja pun masih murah kok. Tidak ada patokan persembahan, ya kan? Jadi masih tetap bisa. Kemudian dikatakan keturunan, di Kejadian, beranak cucu penuhilah bumi, karena belum ada penduduk penuhi bumi. Tetapi di Maleakhi ditambahkan bukan hanya beranak cucu, tetapi juga keturunan yang ilahi juga. Berarti ada target kami, ada goal kami berdua di dalam pernikahan adalah untuk membantu anak-anak kami menjadi anak-anak yang rohani, berkarakter rohani, mencintai Tuhan. Dan itu apakah itu jadi terganggu hanya karena saya berpenghasilan lebih kecil? Kan tidak ada masalah, tidak ada sangkut pautnya. Kemudian ini peranan. Apa peranan kita untuk mencapai empat tujuan tadi? Tuhan kasih tahu suami
sebagai perannya, kita ambil dari Efesus 5, Kolose 3, 1 Petrus 3. Kita mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, bahkan dikatakan mati bagi jemaat. Bagian saya adalah tanpa uang, tanpa penghasilan lebih mahal, lebih besar, saya masih bisa melindungi, menguduskan, memenuhi kebutuhan istri, memprioritaskan istri, menghormati istri, bahkan mati baginya. Lebih gampang lagi mati kalau nggak ada penghasilan bagi istri. Ya kan? Kalau makin banyak penghasilan nggak mau mati bagi istri. Kemudian istri sebagai penolong, Tuhan kasih di situ. Tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Semua bentuk tunduknya istri kepada suami, baik dalam perkataan, perbuatan, dan penghormatan, semua karena Tuhan loh, karena di dalam Tuhan. Bukan karena suaminya layak dihormati, bukan karena penghasilan saya lebih tinggi, saya layak istri tunduk sama saya. Bukan loh, tidak ada hubungan sama sekali. Karena itulah peranan. Itu adalah satu tanggung jawab, satu privilege dari Tuhan. Jadi sebenarnya selama kami berdua fokus peran ini, istri fokus, menurut saya juga tidak akan ada masalah dengan istri lebih besar penghasilan. Ini keyakinan pribadi saya dan istri. Dan ini juga kami ajarkan kepada orang. Di Matius 19 ayat 5 sampai 6a dan firman-Nya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga kedua itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Memang tidak ada dikatakan secara literal ini tentang keuangan. Tetapi bagi saya dan istri, kalau kami satu daging, masa kami pisah uang? Uangnya adalah uangku. Kalau kebanyakan gitu kan, uangku adalah uang. Jadi satu. Kami satu secara keuangan. Dan sampai hari ini, berapapun saya dapat, kami taruh di dalam satu rekening bersama. Disitulah keuangan kami. Dan kami kelola bersama. Bagaimana berapa buat tanah, berapa buat Tuhan. Dan sistem pengelolaan kami adalah 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Karena nanti di sini konteksnya sedikit uang. Karena nanti bicara orang mau jadi kaya, semuanya jatuh kepada pencobaan, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ada 3 hal prinsip yang kami ambil bagi diri kami dari ayat ini. Pertama adalah uang itu tentang ibadah. Godly. Ini pengelolaan keuangan kami. Prioritas keuangan kami adalah ketika kami dapat uang, pertama adalah untuk Tuhan. Persembahan kah apa itu dulu. Kemudian yang kedua adalah kami kelola berdasarkan jumlah yang ada supaya itu cukup. Kami cukupkan rasa cukup kami dengan uang yang ada. Jadi tidak masalah kalau uangnya lagi double penghasilan, satu penghasilan, mari kita buat cukup. Kita bisa. Kemudian dikatakan di sana keuntungan besar, dikatakan great gain. Keuntungan besar, bahkan dengan sikap ini kita masih bisa menabung dan bikin asuransi. Ini sistem pengelolaan keuangan kami dan kami ajarkan juga kepada jemaat yang kami gembalakan. Sisi positif dari kalau istri kita, mungkin nanti Pak Harlex dapat yang lebih besar, itu kan sukses. Kalau istri dapat yang lebih tinggi penghasilan itu sukses Pak Harlex. Iya kan? Nanti paling komentar orang, Bapak siap. Pak Harlex dapat berkat, istri dapat bencana. Aku dapat itu sampai hari ini. Nggak apa-apa. Iya kan? Jika penghasilan istri lebih besar, suami harus tetap positif. Kenapa? Karena kita tadi sudah satu, stabilitas finansial. Kalau penghasilan kita stabil, contoh kalau saya paksakan istri di rumah, saya yang bekerja, kita nggak stabil, itu kan bodoh namanya. Tapi kalau istri lebih finansial besar, udah keluarga bisa memiliki rasa aman secara finansial, rencana masa depan juga lebih baik buat anak-anak. Kita juga tenang. Kemudian peluang dan tanggung jawab baru lah kalau istri kita penghasilan juga lebih besar, itu tidak perlu minder. Suami bisa mengejar pendidikan lebih tinggi. Saya sambil ngurus anak kuliah aja, apalagi sekarang kuliah online. Atau bahkan memulai bisnis sambil jaga anak, antar jemput anak. Atau melayani Tuhan lebih baik. Banyak peluang selama kita positif. Tapi kalau tadi udah negatif, apalagi tersinggung, bahaya. Kemudian peningkatan kualitas hidup.
keluarga bisa menikmati kualitas hidup lebih baik seperti kesehatan, pendidikan, liburan, jalan-jalan, dan hal lain. Kebayang nggak kalau kita melarang istri kita bekerja, tetapi karena kita nggak menghasilkan lebih banyak, kesehatan anak kita bermasalah, pendidikan anak kita bermasalah. Bukannya kita juga akan hidup dalam rasa bersalah, hanya karena egonya laki-laki. Kemudian pengembangan karir, perkembangan karir istri bisa juga membantu karir suami. Nggak apa-apa. Kalau suami istri kita berkembang di dalam perusahaan Pertamina, nggak apa-apa kita bikin CV, kita menjadi suppliernya. Nggak apa-apa kan bisa diatur. Nah, bisa juga pelayanan, support pelayanan bukan hanya untuk keluarga lagi, jauh-jauh lebih besar untuk gereja atau kemanusiaan. Kita bisa lakukan hal-hal sosial lainnya. Kesetaraan dan kemitraan, awalnya mungkin perbedaan sangat besar impact-nya atau pengaruhnya. Tapi kan bisa juga suami kejar, makin bertumbuh. Kita tetap mitra. Kalau kita bisa mitra, setara ketika jomplang penghasilan, bukankah ketika suami berhasil, itu akan makin keren banget, makin luar biasa. Itu harus kita punya. Tapi kan kalau dalam hal ukurannya menjadi keuangan, merusak yang lain, saya percaya itu bukan yang Tuhan mau. Kesimpulan saya simpel seperti ini. Jika penghasilan istri lebih besar daripada suami, secara Alkitab tidak menjadi masalah. Karena tujuan pernikahan sudah ditetapkan Tuhan dan peran suami istri jelas dalam mencapai tujuan tersebut. Masalah utama lebih kepada ego pribadi suami dan pandangan masyarakat secara tradisional seolah suami menerima sanksi sosial. Terima kasih. Semoga membantu. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong buat Pak John Sinaga. Terima kasih presentasinya luar biasa, berdasarkan teori dan berdasarkan pengalaman. Ya, jadi dua-dua disatukan. Jadi Banyakkan pengalaman sih, Bu. ya, Kak. Jadi Bapak berbicara tentang teori dan benar-benar itu teori yang Bapak dapat, Bapak memang terapkan dalam keluarga Bapak. Ya, sebab ada banyak pria yang berkata, ya udah istri di rumah saya mencari nafkah. Ada juga yang ego tadi ya, suami dia tidak mau kalau suami istrinya penghasilannya lebih besar, kamu di rumah saja. Itu kan rugi sendiri. Istri penghasilannya bagus kan, keluar ekonomi kita bagus ya. Luar biasa Pak John. Baik, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya sama Pak John, dipersilahkan. Yang muda-muda Jangan tanya berapa gaji istri saya, tolong ya, please. itu rahasia, Jangan. rahasia. Pokoknya hanya lebih tinggi. Ya, Nah, jadi ketahuan gaji saya, Bu, kalau istri saya udah ketahuan. iya, rahasia. Nggak boleh juga Bapak di STTIK dapat gaji berapa. Saya tidak akan pernah bilang gaji sekian. Cukup. Terima kasih teman-teman untuk tidak bertanya. Jadi nggak ada yang mau bertanya nih. Ya, Saya ditanya. mungkin tidak bertanya Bu, tapi pertama-tama luar biasa penyampaian dari Pak Pendeta John pada sore hari ini. Eh, ini juga membantu eh, kami bahkan secara pribadi juga karena saya juga mengambil pelayanan bagian juga konseling pranikah di gereja. Nanti mudah-mudahan Pak John tidak ragu untuk mengirim saya setelah ini nanti eh, apa yang sudah dibuat ini menjadi saya pelajari supaya bisa menjadi pedoman saya juga di dalam mengambil pelayanan. Dan memang luar biasanya saya merasakan sendiri di mana juga tadi perbedaan penghasilan itu karena selama ini juga saya merasa juga harus jujur bahwa penghasilan istri lebih besar daripada saya. Harus saya akui. Berarti kita berdua kalau- hebat kita, Pak, dapat yang lebih Iya. besar gajinya. Kalaupun dunia tidak mengetahui, Pak John, Tuhan tahu bahwa itu yang sebenarnya. Jadi Oke. luar biasa. Dan itu juga kami membicarakan di tengah-tengah keluarga. Itu jangan sampai menjadi permasalahan karena ada kata-kata yang tidak baik. Karena memang walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi saya percaya juga Tuhan mempunyai
eh, cara, mempunyai rencana di dalam setiap keluarga masing-masing. Karena kita sebagai laki-laki jujur kita juga nggak mau sebenarnya kalau gaji kita kecil, Pak Jon. Jadi makan lebih banyak malah kalau mau biar istri kita itu hanya menikmati hasil yang kita dapat. Tapi tadi Pak Jon mengatakan bahwa memang kita harus berdua bekerja sama demi juga masa depan anak-anak dan kebahagiaan anak-anak kita juga sendiri. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Pak Jon pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, baik. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Makanya saya suruh bahas yang realita yang terjadi pada saat sekarang ini supaya kita bisa pakai dalam pelayanan kita, ya. Dan ini kita saling berbagi. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, silakan Saya, Bu. kepada Bu, saya mau bertanya, Bu. Oke, silakan Pak silakan. Guntur. Iya, makasih ya, Bu. Terima kasih ya Pak John, sangat bagus sekali ini pengalaman dan materinya juga ya. Mungkin saya mau bertanya yang di awal tadi, Pak John. Tadi kan di awal ketika kita sebagai suami penghasilan kita kan lebih rendah daripada istri. Ketika misalkan kita pulang ke rumah nih tanpa membawa hasil. Tadi kan Bapak bilang sebenarnya ketika itu terjadi kita secara tidak langsung sudah dihakimi kan, dengan kita sudah merasa terhakimi dengan hasil itu gitu loh, hasil yang Jong tadi kan. Tetapi jadi ketika misalnya istri menambahi penghakiman lagi, itu kan membuat kita semakin down. Nah, yang bagusnya kan ketika istri mengerti, tidak menambah penghakiman itu dari istri, itu kan bagus. Tapi ketika istri malah menambahi lagi penghakiman itu, gitu kan? Ini kan tidak mudah sebenarnya kan. Nah, itu gimana kita merespon pertama untuk akhirnya tidak membuat konflik itu semakin berlanjut gitu loh. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita merasa menerima tambahan penghakiman ya dari pasangan kita atau istri yang penghasilannya lebih tinggi itu gitu. Terima kasih Pak. Thank you Pak Guntur. Aku sih dari awal memang di dalam itu harus dimulai keyakinan kita ke Tuhan ya. Aku sih dari awal aku bilang ke istri bahkan ketika kami pacaran tidak ada satu hal pun yang aku sembunyikan. Keadaanku dari awal jelas semuanya. Kedua juga aku juga selalu tidak perlu diminta pun aku selalu jujur bahkan sampai hari ini. Kejujuran itu kan kadang-kadang menyakitkan. Saya pernah juga jujur ke pasangan saya tentang mantan saya, berantem juga 3 hari. Jadi, tapi waktu itu aku merasa kejujuran tetap lebih baik. Kenapa aku katakan kejujuran? Karena aku katakan juga mengapa aku pilih kejujuran. Aku bilang begini, saya jujur tujuan saya adalah kamulah orang yang paling tahu saya segala hal. Tidak ada yang enggak. Dan kedua, kamu yang menjaga saya. Karena laki-laki kalau tidak lagi jujur takut Tuhan, hilang integritas, tidak ada yang bisa dipercaya. Jadi aku percaya memang tidak mudah. Awal-awalnya kami juga konflik banyak. Kamu nggak perlu kasih tahu ini, enggak. Kalau aku nggak kasih tahu, aku merasa ada bagian diriku belum jujur. Jadi aku biarkan itu terjadi sampai waktu saya pun menghadapi keluarga, nggak punya apa-apa, dia sendiri yang meyakinkan keluarganya, apa yang membuat dia percaya sama aku ya aku selalu jujur gitu loh. Jadi maksudnya kan kejujuran itu sendiri sebenarnya nggak ada hubungan dengan uang. Jadi itu impianku saya jujur, rencanaku saya jujur, keluhan saya jujur, kegagalan saya jujur, termasuk kesalahan-kesalahan saya dalam melakukan apa ya dalam hal financial issue, banyak juga kesalahan-kesalahan saya mengambil keputusan bisnis tiba-tiba jadi ini. Saya selalu ini kesalahanku dan aku tetap akan bangkit. Jadi kejujuran menurut aku akan membantu. Walaupun awalnya tidak mudah bagi pasangan kita menerima,
dan sampai itu nanti menjadi keyakinan bersama. Itu aja sih, nggak ada tips yang lain aku. Oke, terima kasih Pak. Satu lagi ya, boleh Pak ya. Berarti bagaimana lagi kalau misalnya justru pasangan kita tidak siap apa namanya menerima atau mendengar akan kejujuran kita. Contoh misalkan kita mau jujur nih, tapi Ya, kita tahu bahwa pasangan kita ini sebenarnya ketika nanti kita jujur, ini pasangan kita belum siap ini. Bahkan nanti bisa menimbulkan konflik baru ini. Nah, itu ya, gimana itu? ya, thank you. Nah, itulah bagusnya kita sebenarnya di gereja itu kan sebagai keluarga ya. Makanya kita pun dorong istri kita punya sahabat. Jadi sahabatnya kita sahabatnya istri, keluarga kita keluarganya istri, pembimbing kita juga dekat sama istri. Jadi ketika itu pun terjadi, dia masih bisa datang kepada orang lain. Ada support system di sekeliling kita untuk bicara ke dia. Mungkin waktu kita jujur juga kan kejujuran itu juga banyak yang menyakitkan. Kayak aku tadi aku cerita mantan itu juga kan kadang kurang bijak, kadang kurang tepat, tapi ketika ada orang lain di sekitarnya, ada orang bilang begini, kamu pilih John itu bohong atau jujur? Tapi itu mungkin timingnya nggak saat itu, ada di waktu tertentu. Dari orang yang dia merasa juga orang itu kan berpihak ke dia. Dan itu sangat membantu. Jadi ketika tadi juga bagus, kayak Pak Guntur bilang, mungkin dia nggak siap. Oh bagus banget kalau Pak Guntur tahu, kita mau jujur tapi istri nggak siap. Kita bisa bicara kepada pembimbing yang lebih dewasa, yang orang bisa bantu siapkan dia. Termasuk seorang suami mengakui dosa perselingkuhannya kepada saya, karena dia memang merasa bersalah kepada Tuhan. Tapi perlu kita siapkan istrinya menghadapi itu. Itu kan satu, ada lagi namanya konseling khusus untuk itu. Itu sih Pak, betul. Baik Pak, terima kasih Pak, Ya, sangat sangat membantu Pak. Masih banyak Iya, lagi sebenarnya yang mau ditanya Pak nih, tapi iya. nggak nanti. apa-apa lah, yang lain lah. Baik, terima kasih Pak Guntur untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk Pak John yang sudah memberikan jawaban. Iya. Oke, ada lagi kalau tidak ada kita masuk kepada orang kedua. Bukan orang kedua, nomor dua. Orang kedua ntar ini Saya Bu, lagi. boleh? Iya, dengan Ibu Diana. Silahkan Ibu. Iya. Eh, Ya, satu kayaknya kata banyak untuk istri penggemarnya Pak. nih Pak John. Satu kata untuk istri Pak John, hebat, keren. Nanti aku kenalin ke Ibu Diana. Oh, boleh dong Pak. Ya, Gini kan tadi dari sisi Pak John ya, laki-laki itu kan bersifat logika ya. Jadi bisa aja dia menata hati, menata segala sesuatunya. Nah, kalau dari pihak istri Pak, ini tadi ya, kan ada apa tekanan sosial. Pasti dari betul. keluarga istri mungkin adalah satu kata, ngapain lu, ngapain gitu kan pasti ada Pak ya. Itu Ya. bagaimana istri Bapak untuk menyikapinya atau untuk menata supaya kita tetap komunikasi suami istri kita tetap berjalan, jangan sampai dari luar ini mempengaruhi istri Bapak gitu kan. Pasti adalah perasaan-perasaan itu kan Pak. Itu gimana Pak istri Bapak untuk menyikapinya? Ah, Thank you. Tapi, tapi kebetulan waktu kami sama-sama pun contoh hal paling sulit bagi kami dulu adalah waktu ketemu keluarganya, karena keluarganya juga lumayan berpendidikan, semua berpendidikan ini, dan saya ibaratnya waktu itu saya juga lagi tidak punya apa-apa, kayak mau menikah sinamot aja lah, nggak ada saya. Dia minta 46 juta, saya punya 6 jutanya, 40-nya saya nggak punya. Waktu itu saya bicara ke istri saya. Saya bahkan datang kepada ibunya. Saya bilang, apa yang saya harus sampaikan kepada orang tuamu untuk ini bisa berjalan? Bilang dia, ya nggak tahu juga saya apa reaksi mereka. Saya datang, saya hadapi orang tuanya, saya jujur, Inang, ini keadaan saya begini. Tapi waktu itu juga, wah kau berani-beraninya sama anakku begini, gini, gini, gitu. Ya, justru itu yang saya ini. Tapi waktu itu ya saya juga nggak perlu membantah apa-apa. Tapi yang saya syukuri adalah istri saya juga seseorang yang suka di pelayanan. Dia juga. Aku percaya kerja Tuhan. Ada dulu yang menjadi kesepakatan kami sejak pacaran. Ketika kami ada bermasalah,
apapun pertengkaran yang kami punya, perbedaan yang tidak boleh nolak kalau diajak berdoa. Jadi kami selalu bisa berdoa. Kadang-kadang kalau kita curahkan ke satu sama lain, itu tidak cukup jujur bagi orang. Tapi kalau orang udah curahkan di hadapan Tuhan, itu biasanya masalahnya mungkin tidak selesai atau isunya nggak beres. Contoh financial problem tidak beres, tapi paling tidak hati kita benar melihatnya. Jadi saya banyak lakukan itu. Kami di pelayanan juga, Bu, pernah istri saya memundur dari pelayanan karena dia nggak tahan. Kami juga mengalami dinamika itu. Di saat itu terjadi, saya ambil waktu, saya bahkan minta izin kepada uh, pimpinan kita, boleh nggak proporsi pelayanan saya kurangin sedikit, saya butuh waktu khusus dengan istri saya. Dan itu selalu bisa bergerak seperti itu. Karena hal-hal itu kan, dia kan prioritas saya, Bu. Saya udah satu sama dia. Jadi itu penting membawanya kembali kepada Tuhan. Kita duduk di kaki salib bersama-sama, itu akan bisa reveal hal-hal yang itu pendekatan-pendekatan ilahi kalau aku bilang ya. Kita nggak ada no clue, nggak ada ini, kita bawa ke doa. Itu yang membuat kami juga bertahan sampai hari ini. Oke, terima kasih untuk Ibu Diana, terima kasih untuk Pak John. Ya, Mungkin thank you, sampai thank you. sampai cukup ya, sebab ini udah hampir. Saya kepada Mungkin disampaikan beberapa menit per orang gitu, Bu. Cuman kan karena ini ada pertanyaan, karena jarang beda beda penghasilan, Bu. Iya, bahas tentang beda penghasilan jarang. Gak apa-apa. Oke, berikutnya saya silakan kepada Bapak Harves. Baik, Bu. Tadi saya sudah minta tolong ke Pak John, Bu, sebagai ini slide share-nya karena memang kebetulan laptop saya masih rusak, Bu. Jadi saya mau presentasi dari handphone saja. Mungkin nanti Pak John akan membantu saya untuk slide share. Baik, sudah muncul ya Bapak Ibu ya? Sudah. Oke. Ya. Baik Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan di sini tugas presentasi dari Ibu Ada bahwa di sini saya membagi bahasa kriteria calon istri, tetapi lebih ke kriteria calon istri sesuai dengan kekristen kita aja yang saya buat ini. Saya akan membahas Bapak Ibu bagaimana banyak hal orang di sini memahami bahwa kriteria calon istri seorang Kristen itu seperti apa. Di sini saya tampilkan banyak pemuda, karena ini berfokus kepada pemuda, karena kebetulan saya pun belum menikah. Saya ini menurut pandangan saya mungkin dan sesuai dengan pandangan Alkitab, nanti saya jabarkan di sini Bapak Ibu. Banyak pemuda Kristen yang sedang menantikan jodoh dan pendamping hidup seperti yang mereka harapkan. Kadang-kadang mereka tidak sadar bahwa jodoh itu ada bersama dengan mereka selama ini, bahkan melekat dengan mereka dari awal. Itu persepsi yang pertama. Yang kedua, kadang kebodohan yang kita alami sebagai umat Tuhan, kita tidak mengerti faktor apa saja yang perlu mencari jodoh Kristen yang benar. Ini terutama untuk karena ini calon istri, ini terlebih ditekankan kepada seorang lelaki yang lajang tentunya, supaya setiap kita mencari pasangan hidup tidak menggadaikan keselamatan demi pasangan hidup, demi calon istri yang akan kita pilih, tetapi bagaimana kita ini tetap tidak keluar dari destininya Tuhan. Bagaimana kita tetap ini berjalan sesuai dengan plan-nya Tuhan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, ada baiknya kita mengetahui, saya di sini membagikan 4 hal tentang konsep apakah atau siapa jodoh Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, seiman. Saya buat di sini Bapak Ibu tentang seiman ini hal yang mendasar bagi setiap kita, laki-laki terlebih, mencari calon istri. Yang pertama, seiman. Kenapa harus seiman? Seiman maksudnya ialah satu iman di dalam Yesus Kristus. Alkitab menyuruh orang Kristiani agar menikah dengan orang yang seiman. Seiman berarti memiliki konsep Tuhan yang sama dengan jodoh kita. Seperti tertulis di 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Jadi Bapak Ibu, dari kata seiman ini pun kita dapat mengerti bahwa
kita pahami bahwa Bapak Ibu seperti tadi penjelasan dari Pak John, bahwa di dalam setelah pernikahan pun dengan konsep seiman ini pun ternyata tidak lepas daripada masalah, tantangan, dan tekanan di dalam pernikahan nanti. Untuk itu setiap kita bahkan yang belum, bahkan yang mencari calon istri, pentingnya kita mencari orang yang seiman dengan kita. Karena Bapak Ibu kita pahami, kalau kita tidak seiman, ini akan menjadi kelak akan menjadi bumerang bagi setiap kita pada akhirnya. Jikalau hal yang fundamental ini, hal yang mendasar ini kita lewatkan, pada akhirnya nanti kita ketika sudah jadi, ketika sudah menikah, akhirnya kita terpisah dari destiny yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Yang harusnya kita di titik A di masa kejayaannya kita pada akhirnya nanti, akhirnya kita ini tersendat oleh karena yang tadi tidak seiman. Jadi yang pertama Bapak Ibu, poin yang pertama saya katakan seiman. Sesuai dengan 2 Korintus ayat 6 ayat 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Dan yang kedua Pak John, yang kedua Bapak Ibu, takut akan Tuhan. Bapak Ibu, pembahasan di sini, pasangan yang takut akan Tuhan akan membawa kita pada kebenaran akan firman Allah. Dia akan memberikan karakter yang mampu menuntun kita pada jalan yang benar. Terutama karena seorang laki-laki yang menjadi imam dalam rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, suami harus dapat menuntun istri. Jadi goals daripada pencarian seorang lelaki pada akhirnya Bapak Ibu, pencarian kepada seorang calon istri pada akhirnya nanti itu adalah ketika dia sampai seumur hidupnya harus menuntun dia, dan dia menjadi seorang penolong pada akhirnya kepada si suami atau lelaki tersebut. Jadi pondasi yang kokoh dalam rumah tangga harus berpatok ke hal yang kedua, yaitu rasa takut kepada Tuhan Bapak Ibu. Disinilah pasangan hidup kita merupakan penyokong dalam segala aktivitas rohani kita yang membawa kita bertumbuh lebih jauh dan lebih dalam lagi. Karena Bapak Ibu seperti yang kita lihat tadi, jikalau tidak ada memiliki hati rasa takut akan Tuhan, akan sangat gampang segala sesuatu itu akan menggoncang ketika kita sudah menikah, ketika pernikahan sudah berjalan begitu panjang. Mungkin Bapak Ibu ada titik jenuh meskipun pada saat ini pembahasannya untuk kriteria, tetapi takut akan Tuhan ini menjadi sesuatu benteng yang pada akhirnya menjadi pondasi yang kuat untuk mengarungi tantangan demi tantangan untuk pasangan bersama dengan pasangan kita di nikah rumah tangga. Yang ketiga Bapak Ibu, satu visi dalam merancang masa depan. Tentu Bapak Ibu kalau kita tahu satu visi ini, kita tidak dapat berkata nanti saya mengetahui visi saya, contoh sebagai seorang gembala. Pada akhirnya seperti itu. Lalu saya sangat akan kecil kemungkinan, tidak mungkin saya ini harus mencari ibaratnya dalam konteks saya harus bercita-cita memiliki istri nanti jadi penyanyi atau artis lah, bintang film ibaratnya. Jadi agak kontras Bapak Ibu. Nah di sini kita dapat belajar dan memahami bahwa pentingnya merancang masa depan ini dalam bingkaian satu visi, dalam gambaran yang sama. Jadi kita tidak seperti puzzle yang di sana kepala, di sini tangan, enggak Bapak Ibu, tetapi nyatu dia. Karena satu visi dalam merancang masa depan berarti kita memiliki visi yang sama dengan pasangan kita. Visi yang sama memang Bapak Ibu kita pahami tidak berarti memiliki panggilan dalam bidang yang sama. Seperti yang tadi Bapak Ibu, walaupun panggilan berbeda-beda, namun saling mendukung satu sama lain. Yang paling penting untuk memuliakan Tuhan pada akhirnya melalui pernikahan. Jadi memang ini visi daripada ending daripada sebuah pernikahan Bapak Ibu. Daripada setiap ketika kita sudah di dalam dunia pernikahan, bagaimana kita menjadi berkat, bagaimana kita menjadi teladan, bagaimana kita menjadi contoh pada akhirnya. Makanya begitu penting untuk mencari kriteria calon istri ini yang memang benar-benar dapat merancang masa depan sesuai dengan visi kita juga. Jadi nanti tidak ada lagi pro dan kontra setelah kita
pro dan kontra tambahan setelah kita menikah, Bapak Ibu. Tetapi kita udah merancangkan, seperti yang tadi penjelasan Pak Jun juga agak sedikit membuka jalan kepada saya menjelaskan ini, bahwa di dalam nikah rumah tangga permasalahan akan kompleks, tetapi ketika kita sudah mendapatkan orang yang sevisi dengan kita, akan mengurangi tantangan yang akan kita hadapi di masa yang akan datang, Bapak Ibu. Baru yang keempat, di sini Bapak Ibu, kenapa saya bikin ini yang paling poin akhir juga? Di sini banyak orang, bahkan lelaki, meskipun istilahnya lelaki ini orang yang paling berjuang. Ibaratnya banyak istilah-istilah, dia harus memperjuangkan segala sesuatu. Kalau A ya A, kalau B ya B. Istilahnya untuk pria seperti ini. Tetapi Bapak Ibu, di sini saya tempelkan ini adalah mendapatkan restu dari orang tua. Banyak pria ataupun orang-orang yang sedang mencari jodoh, hanya sekedar dia mencari jodoh hanya untuk dirinya sendiri. Dia hanya mementingkan egonya tanpa membangun komunikasi dengan restu orang tua. Kita ketahui Bapak Ibu dalam firman Tuhan di Kitab Ulangan 20 sebagai salah satu parameter penting yang Tuhan berikan dalam kita. Bagaimana kita menghormati ayah dan ibu, bagaimana Tuhan pun memberikan otoritas kepada orang tua. Karena kenapa masuk ini di poin yang keempat Bapak Ibu? Contohnya seperti ini. Ini kan kriteria seorang istri. Jadi dia masih dalam tudungnya dalam keluarga. Dia belum membentuk sebuah payung yang baru, yang mana di situ ada istri. Tetapi dia masih dalam kendali, dia masih dalam ruang lingkup, dan dia masih dalam cakupan orang tuanya. Makanya begitu penting seorang lelaki ketika dia sudah mendapatkan kriteria calon istri, tetap harus dipertanyakan bagaimana berkat atau restu dari orang tua itu. Karena ini juga Bapak Ibu salah satu yang sangat besar, bahkan mungkin terlalu dianggap tidak penting kali ya. Yang penting kalau anak udah nikah, orang tua pasti setuju-setuju aja. Apalagi contoh Bapak Ibu, contoh, anak udah umur, yang penting ini aja, yang penting dapat aja. Nah, pada akhirnya ini seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, akan menjadi bumerang pada akhirnya. Udah nggak seiman, nggak sevisi, dan pada akhirnya kita akan tercerai-berai setelah nanti dalam nikah rumah tangga. Sementara kita ketahui Bapak Ibu bahwa di dalam nikah rumah tangga kekristenan satu sampai mati. Ibaratnya seperti itu. Itu dari hukum firman Tuhan. Jadi dari mendapat restu orang tua ini kita dapat mengetahui bahwa kita harus taat dan hormat kepada orang tua sebagai pemilik otoritas dalam keluarga. Mereka adalah pribadi yang mewakili Tuhan di bumi ini. Kita harus taati perintah atau sikap dari orang tua itu. Termasuk dalam memilih pasangan hidup. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Karena akan sangat bahaya kepada setiap kita yang belum menikah ketika kita memaksakan kehendak sendiri tanpa melibatkan orang tua di dalamnya. Meskipun pada akhirnya nanti Bapak Ibu pesta berjalan, pernikahan berjalan, tetapi restu dan berkat dari orang tua, karena kita ketahui orang tua adalah sebagai salah satu wakilnya Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melepaskan berkat. Yang kedua hamba Tuhan. Jadi ini sangat fundamental sekali, sangat penting sekali Bapak Ibu untuk setiap kita mencari kriteria seorang istri ini. Tetapi di dalamnya tetap dimasukkan harus sesuai dengan restu orang tua. Ini cukup penting. Selanjutnya. Jadi Bapak Ibu kesimpulan saya, ini saya ambil juga tadi dari blognya GKDI, bahwa memilih pasangan hidup bukanlah hal yang sepele. Pasangan kita akan mempengaruhi banyak aspek dalam hidup kita, termasuk masa depan, pertumbuhan pribadi, dan kehidupan rohani kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, penting bagi kita untuk memilih dengan hikmah, bukan dengan hanya sekedar sedap dilihat mata, cantik dilihat mata, bukan hanya sekedar itu. Tetapi kita harus memastikan bahwa pasangan kita memiliki nilai dan tujuan yang sama, serta mendorong kita untuk bertumbuh dan mendekatkan diri kepada Tuhan.
Dan sudah seharusnya kita tidak berkompromi dalam memilih pasangan. Dengan memilih dengan bijak, kita berjalan menuju hidup yang lebih baik dan diberkati. Jadi ini kesimpulan yang akan dapat saya sampaikan Bapak Ibu untuk setiap kita. Yang pertama tadi seiman, sampai yang saya jelaskan tadi sevisi. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan melalui pertemuan Zoom ini, karena pembagian waktu juga supaya teman-teman juga kebagian. Mungkin terima kasih juga Pak John untuk membantu, dikarenakan laptop juga lagi ada gangguan. Saya serahkan kembali Bapak Ibu. Oke, baik. Tepuk tangan buat Pak Harles yang sudah mempresentasikan sangat bagus ya. Mungkin yang akan bertanya yang belum menikah dipersilahkan, yang sudah menikah nggak usah. Oke, kalau Kita gitu mau Bang ngomong Harlek, apa lagi? Iya. Saya beri kesempatan buat yang belum menikah, yang sudah menikah nggak usah. Silakan Buat Pak Tris sama Bu Kori. buang-buang waktu maksud saya kalau yang sudah menikah. ya. Karena udah nggak ada lagi, mereka udah milih istri mereka. Nggak ada lagi. Oke. Tidak ada yang mau bertanya? Oke, Trismen Bu. silakan. Oke, Trismen. Silakan. Ya, Bu. Oke, terima kasih Bang Harlek buat pemaparannya. Kalau untuk pemaparannya tentang kriteria yang sudah disampaikan tadi, itu saya juga sangat setuju. Cuman ada mungkin pertanyaan supaya bisa juga menjadi masukan juga, pandangan juga buat kami kita ini yang belum menikah ya kan. Saya ambil poin yang nomor 4 ya Bang Harlek, yang restu dari orang tua. Itu juga saya sangat setuju. Hanya bagaimana jika orang tua tidak merestui. Contoh nih, calon pasangan kita itu sebenarnya sudah kriteria yang tadi 1 sampai 3 contohnya, itu sudah ada gitu dalam diri calon kita. Tapi ternyata ketika kita sudah berhadapan dengan orang tua kita contohnya, yang pihak laki-laki, mereka tidak setuju gitu. Kita tidak tahu apa, mungkin harus tanya dulu alasan mereka apa. Cuman yang terjadi pernah pengalaman juga dari teman juga bahwa orang tua tidak setuju. Mereka hanya ingin memaksakan kehendak mereka. Memang tetap satu suku gitu ya, satu suku, calonnya satu suku, Batak ke Batak gitu. Cuman orang tuanya tidak merestuinya. Jadi gimana kira-kira Bang Harlek, apakah anaknya dan calon istrinya harus tetap memaksakan untuk menikah, atau apa yang harus diambil tindakan oleh anak tersebut, satu pasangan itu? Demikian Bu, itu aja Bang Harlek. Oke, baik Pak Trisman atas pertanyaannya. Seperti ini Pak, kalau saya tetap acuannya adalah firman Tuhan. Yang pertama seperti ini Pak Trisman, kita kan seperti yang saya jelaskan tadi, kita masih dalam tudungnya orang tua. Yang pertama, firman begitu jelas mengatakan hormatilah ayah dan ibumu seperti ini. Firman ini kita udah ketahui. Yang pertama seperti ini. Dari segi, anggaplah ini saya agak sedikit kompromi ya, bukan berarti saya ini. Yang pertama, yang harus dilakukan, ini seolah-olah jadi mau konseling pranikah ini ya. Yang pertama seperti ini Pak Trisman. Kita berdua dengan pasangan itu, kalau tadi udah kriterianya udah masuk nih, kita harus mengusahakan versi yang terbaik kita. Yang pertama, untuk mengambil hati kedua orang tua, kedua calon inilah ya, bukan hanya sekedar si pihak laki-laki atau perempuan. Nah, kira-kira kita udah tumpah, udah nangis, udah sampai ingusan, tetap restu nggak turun. Kalau saya hanya katakan satu, kembali kepada firman, karena orang tua berhak melepaskan berkat dan kutuk, tetap saya bilang, tanya Tuhan kembali. Landasannya apa? Firman Tuhan. Jangan langsung terburu-buru mengambil keputusan, akhirnya yaudah kita kawin diam-diam aja, kawin lari aja. Nanti juga restu turun. Itu sebuah hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi kalaulah Pak Trisman dibilang tetap salah satu pihak orang tua tidak melepaskan berkat, tidak melepaskan restu, saya berani katakan jangan dilanjut.
dari wakil yang kelihatan aja, yang notabene wakilnya Tuhan yang kelihatan aja di muka bumi ini tidak merestui, entah alasan apapun, tetap memang pada akhirnya tetap nggak boleh dilanjut. Secara nggak langsung seperti ini Pak Trisman. Kita nggak tahu kehidupan seperti apa nanti ke depan, sementara kita udah tahu nih, di firman Tuhan nggak boleh menentang orang tua. Kita tidak bisa mematikan hukum yang satu untuk melegalkan hukum yang lain. Yang dalam artian ketika kita membuang ketaatan kepada orang tua hanya untuk kesenangan kita pada akhirnya. Dan kebanyakan yang saya lihat Pak Trisman di kehidupan ini pun yang di tengah-tengah pelayanan kita, banyak orang memaksakan kehendak tanpa bertanya Tuhan, tanpa melibatkan orang tua. Akhirnya bercerai di tengah jalan, hilang anak berserak di sana satu, di sini satu. Ada yang suami pulang malam gak jelas, ada yang istri. Akhirnya semua jadi kacau. Jadi ini lebih bagus di stop langsung daripada gini Pak. Karena kalau udah dalam pernikahan nanti dapat masalah baru, otomatis nanti udah berat. Lebih bagus sakit sekarang, sembari kita tanya Tuhan apa maunya Tuhan melalui doa-doa, mungkin berpuasa, ya kan? Jadi itu akan sedikit membantu daripada nanti kita paksakan, ternyata Tuhan nggak ada di sana. Itu aja mungkin. Oke, luar biasa. Pak Harles ini adalah anak yang taat sama orang tua ya. Sayang sama orang tua. Terlebih taat kepada firman Tuhan. Oke, bagaimana Pak Trisman Tampunan? Cukup ya? Nanti Cukup Bu, kalian cukup. diskusi aja Makasih Bang berdua. Harlek. Nah, habis ini kalian ketemuan berdua, minum kopi berdua. Ya, Siap. oke. Iya Bang. Oke, mungkin pertanyaannya cukup ya. Karena yang nikah baru hanya berapa orang kan? Yang bapak-bapak biar aja dan mendengar saja. Ibu boleh Dan tambahkan sedikit, Bu? memberikan pendapat, Iya. pandangan, silakan Bu Rini. Ya, Sedikit ya, ya. oke, silakan. Terima kasih Bu untuk waktu dan kesempatan yang diberi. Saya mau tambahkan kesaktian aja nih Bapak Ibu semuanya. Mungkin nanti boleh juga sebagai masukan bagi yang masih single ya. Jadi kami punya sahabat itu baru menikah bulan Juli kemarin gitu. Dalam pelayan Bapak Ibu Saudara. Jadi setelah undangannya nyampe kami semua terkesima gitu. Bapak Ibu Saudara tahu sampai kami tuh ngeledekin dia. Ya ampun Le, itu kalau cicilan KPR udah lunas tuh rumah. Jadi Bapak Ibu mereka pacaran 18 tahun. Dan dia mengambil prinsip seperti yang tadi Harlek sampaikan ya. Kalau yang tidak direstui adalah sahabat kami ini yang laki-laki. Jadi ada banyak faktor yang membuat dia tidak disetujui oleh orang tua istrinya. Namun akhirnya setelah 18 tahun itu kayak pecah telur dan waktu dia kasih tahu itu ke kami waktu akhirnya gue kawin juga, akhirnya gue nikah juga. Waduh 18 tahun gue berdoa berjuang gitu. Jadi kami sampai ya ampun sementara anak kami udah SMP, udah ada yang SMA gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi memang benar bahwasanya memang semua kembali kepada firman Tuhan dan kembali kepada yang menjalankan. Kalau memang yang menjalankan merasa tidak mau membuang waktu dalam tanda kutip atau tidak mau memperjuangkan itu sah-sah juga, sah-sah juga. Namun kalau memang mau memperjuangkan, saya rasa worth it to fight gitu ya, ya harus diperjuangkan kalau memang orang yang kita cinta itu layak diperjuangkan. Itu aja sih. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan berkati. Oke, terima kasih untuk boleh mendukung pandangannya Pak Pak Harlek Harles. siap-siaplah 18 tahun. Enggak ya Pak Harles. Oke. Terima kasih untuk Pak Harles yang sudah memberikan presentasinya. Terima kasih untuk Pak Trisman yang sudah memberikan pertanyaan dan Ibu Rini yang sudah memberikan suatu kesaksian ya untuk mendukung tentang bagaimana dia mentaati seorang orang tua dan dia boleh mempertahankan cintanya itu sekalipun lama menikah. Oke, baik. Berikutnya kita akan mendengarkan presentasi berikutnya. Pak Frans, dipersilakan. Apakah ada Pak Frans? Sepertinya nggak ada, Bu.
Sepertinya nggak ada. Oke, lanjut ya. Ibu Kori, persilakan. Ya, terima kasih Bu. Ya, selamat sore menjelang malam semuanya. Izinkan saya share eh, presentasi tugas kuliah yang diberikan oleh Ibu Ada ya. Oke, kira-kira udah kelihatan ya slide-nya. Boleh responnya Bapak Ibu, soalnya saya tidak bisa lihat. Udah. Sudah. Oke. Oke, eh, sore menjelang malam ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah dari Ibu Ada tentang kriteria seorang suami. Ini kebalikan dari tugas kuliahnya Pak Harlex ya. Ya, kriteria seorang suami, setiap orang pastinya punya standar yang berbeda-beda ya dalam mencari pasangan hidup. Kebetulan saya masih single, jadi mungkin Ibu Ada memilih saya untuk mempresentasikan kriteria seorang suami. Nah, seorang wanita pun sering sekali bingung ya cara menilai pria itu baik atau tidak, atau calon suaminya eh, baik atau tidak ya. Tapi Alkitab memberikan beberapa standar hubungan suami istri dalam Kristen ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikut ciri-ciri suami yang baik menurut Alkitab. Yang pertama mengutamakan kasih yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu ditulis dalam Efesus 5 ayat 33 dan juga Efesus 5 ayat 28. Saya sudah buat di slide saya. Kita masing-masing juga mungkin boleh baca di Alkitab kita masing-masing ya. Meskipun sudah menjadi seorang suami, seorang pria itu tetap harus mengutamakan Kristus dalam kehidupan keluarganya ya. Karena seorang suami saya percaya adalah seorang pemimpin di dalam keluarga atau rumah tangga. Jadi kalau seorang suami atau seorang pemimpin tidak punya kasih seperti kasih Kristus, saya rasa seorang pria atau calon suami itu bisa kurang tepat atau gagal dalam mengasihi istrinya ataupun keluarganya. Tentu kita tahu bahwa Allah adalah kasih, jadi jelas standar kasih yang harus ditiru atau diteladani oleh seorang pria atau calon suami itu adalah Allah itu sendiri ya, karena seorang suami yang baik menurut Alkitab itu pastilah mengutamakan kasih. Dia boleh mengasihi istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, dan orang sekitarnya. Di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 jelaskan ya ciri-ciri kasih seperti apa yang harus dimiliki seorang calon suami. Yang kedua, bersikap tegas pada istri ya. Di Roma 7 ayat 2 dikatakan, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari yang terikat kepada suaminya itu. Jadi Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa seorang calon suami atau seorang suami harus tegas kepada istrinya karena istri setelah yang menikah dengan suaminya itu terikat oleh hukum kepada suaminya. Jadi ketika ada seorang wanita atau istri yang mungkin susah diatur atau suka melawan kepada seorang suami, saya ngerasa seorang suami juga harus punya sikap tegas bagaimana dia boleh mengatur istrinya, tapi tetap dengan standar kasih ya. Bukan berarti karena disuruh tegas atau mungkin diharapkan tegas, akhirnya jadi otoriter, jadi kayak tidak bisa membebaskan istrinya atau tidak mungkin apa ya, tidak memberikan hak bebas juga kepada istrinya. Jadi tetap ada batasannya dan ada aturannya juga mungkin ya yang diatur di rumah tangga masing-masing. Karena juga ya seorang suami itu harus memiliki ciri-ciri kepemimpinan dalam kepemimpinan Kristen di dalam rumah tangga. Selanjutnya sikap kriteria yang ketiga bersikap setia. Nah, di Amsal 20 ayat 6 dikatakan banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Nah, orang setia ini di zaman sekarang ya
seperti yang kita juga sering bisa dengar atau baca atau lihat di sosial media, sekarang kesetiaan itu jadi salah satu hal yang kayaknya minim dimiliki oleh seseorang gitu ya, apalagi di dalam hubungan eh, suami dan istri ya. Sering sekali saya pribadi sering mendengar berita hari ini sering terjadi yang namanya perselingkuhan. Apakah suaminya yang berselingkuh atau sebaliknya istrinya yang berselingkuh? Jadi sebenarnya tidak ada patokan ya, apakah istri yang lebih setia atau suami yang lebih setia. Tapi diharapkan ya satu sama lain itu harus setia karena kita sendiri tahu bahwa sepasang suami istri jika sudah dipersatukan oleh Tuhan dalam ikatan perkawinan itu tidak boleh dipisahkan oleh manusia melalui perceraian. Hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Itu sama-sama kita tahu karena diatur dalam Alkitab. Kemudian yang keempat, bersikap terbuka atau jujur. Ini seperti yang di-sharingkan oleh Pak John tadi di awal ya. Kejujuran antara suami dan istri itu sangat penting supaya satu sama lain akhirnya mengetahui dan mengerti keadaan suaminya atau keadaan istrinya. Di Matius 26 ayat 38 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya ya. Yesus sendiri memberikan teladan bahwa dia jujur saat itu hatinya sedang sedih seperti mau mati rasanya gitu. Dan dia jujur bahwa dia butuh murid-murid Yesus untuk tinggal dan berjaga-jaga dengan dia. Jadi ini adalah teladan yang saya merasa seorang suami juga perlu miliki, jujur terhadap apa yang dia sedang rasakan, apa yang dia sedang pikirkan, apa yang dia sedang alami di dalam kehidupannya terhadap istrinya, supaya akhirnya istri juga mengerti dan mengetahui keadaan suami tersebut. Dalam kehidupan Yesus, Yesus itu sering sekali dia mengungkapkan ya apa yang dia rasa tentang murid-muridnya. Dia tidak takut, tidak apa namanya segan ya, em, membimbing juga atau menyatakan juga kesalahan murid-muridnya. Sama seperti seorang suami, memang mengasihi seorang istri, tapi ketika yang dinamakan terbuka atau kejujuran, ya itu tetap harus diungkapkan, walaupun di awalnya sakit atau tidak enak, seperti yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak John. Jadi seorang suami pun harus mampu bersikap terbuka kepada istrinya, apakah dia sedang merasa sedih, sedang merasa senang, sedang marah. Jadi seorang suami itu tidak boleh lupa bahwa Allah itu memberikan seorang istri itu dan hak dan kewajiban istri dalam Kristen untuk menjadi seorang penolong. Jadi dengan suami terbuka kepada istri, saya yakin istri juga akan bisa jadi penolong terhadap suaminya. Nggak mungkin seorang istri mengerti menolong suami ketika dia juga bingung terhadap keadaan. Yang kelima, bertanggung jawab. 1 Korintus 7 ayat 3 mengatakan, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Ini sedikit relate lah ya terhadap presentasi yang disampaikan oleh Pak John, mungkin tentang keuangan atau tentang penghasilan ya. Jadi seorang suami itu memang harus bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri, kehidupan istrinya, dan juga kehidupan rumah tangganya. Karena hari ini juga sedang viral-viralnya juga banyak laki-laki yang ya bahasa awamnya orang bilang mau kondo, yang kayak dia cuman hanya modal kasih doang, tapi nggak punya tanggung jawab di dalam rumah tangga. Paulus kepada jemaat di Korintus tuh dengan tegas memerintahkan setiap suami itu punya tanggung jawab terhadap istrinya. Karena kalau seorang suami tidak punya tanggung jawab, banyak hal yang negatif yang bisa muncul mungkin. Apakah mungkin istrinya jadinya semena-mena terhadap dia, atau mungkin istrinya jadi mencari eh, tanggung jawab terhadap dari laki-laki lain. Karena setahu saya atau mungkin sepengalaman saya, seyogianya seorang istri atau seorang perempuan itu selalu sifatnya ingin dilindungi atau diayomi oleh pemimpinnya atau suaminya. Yang keenam, eh, seorang suami itu seharusnya tidak egois ya. Di 1 Korintus 7 ayat 4 dikatakan istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya demikian pula
suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Jadi ini karena saya belum menikah, tapi saya eh, apa ya berpendapat tentang tidak egois ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan seksual, tapi juga tidak egois dalam banyak hal lah ya di dalam rumah tangga juga seringkali saya mendengar bahwa oh rumah tangga atau pekerjaan rumah itu tugas istri. Suami itu hanya cari uang keluar, habis itu sore pulang atau malam pulang. Pokoknya rumah tuh udah harus beres gitu ya. Tapi seharusnya ya suami itu juga boleh bekerja sama dengan istri untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang bisa dikerjakan oleh suami. Jadi tidak ini bukan tentang istri aja yang melayani atau istri aja yang mengerjakan pekerjaan rumah, tapi alangkah lebih baik seorang suami juga boleh membantu pekerjaan rumah untuk menolong istrinya yang juga sudah seharian mungkin di rumah atau apalagi istrinya adalah seorang pekerja yang keluar juga. Apalagi kalau sudah punya anak juga ya, seorang istri pasti kewalahan ya mengurus anak, mengurus rumah, bekerja juga. Jadi saya ngerasa kalau seorang suami itu juga harus punya karakteristik tidak egois dalam menolong istrinya. Yang ketujuh, tidak kasar terhadap seorang istri. Di Kolose 3 ayat 19 juga sudah dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Sayangnya, zaman sekarang ya, banyak sekali saya juga melihat, mendengar di sosial media, atau bahkan melihat juga ya dengan mata kepala saya sendiri, keluarga saya ya, bapak udah saya, atau orang-orang di sekitar saya, abang sepupu saya, kadang-kadang bisa berlaku kasar terhadap istrinya ya. Ini salah satu hal yang saya juga sangat hindari ya, kalau boleh jangan sampai dapat calon suami atau pasangan hidup yang kasar, karena kalau sudah kasar itu kayaknya sudah kayak lampu merah deh di setiap perempuan atau mungkin di saya sendiri ya, karena kalau udah kasar ini akan bisa menimbulkan trauma terhadap terhadap seorang istri, apalagi kalau seorang suami itu sudah masuk kepada KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Dan di hukum Indonesia sendiri pun melarang adanya kekerasan dalam rumah tangga, apalagi di dalam Alkitab ya sangat jelas ini tidak diperbolehkan ada seorang suami yang kasar terhadap istri. Yang kedelapan, bersikap bijaksana. Nah, bijaksana ini juga ya sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin atau oleh seorang suami. Seperti di awal tadi, ketika seorang suami itu berlandaskan kasih Kristus, pasti dia hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup dengan aturan-aturannya Tuhan, dan sudah pasti dia juga boleh punya kebijaksanaan yang dari Tuhan ya. Jadi salah satu ciri suami yang baik menurut Alkitab itu adalah seorang suami yang bersikap bijaksana. Seorang suami itu diharapkan bisa diandalkan oleh istrinya sebagai kaum yang menurut orang-orang juga adalah kaum yang lebih lemah ya. Jadi dengan kebijaksanaan seorang suami, dia boleh memutuskan hal-hal apa yang mungkin mau diatur dalam rumah tangganya. Yang kesembilan, menikmati kehidupan keluarga. Nah, ini juga di Pengkhotbah 9 ayat 9 dikatakan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidup yang sia-sia yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Nah, jadi ciri suami yang baik menurut Alkitab itu salah satunya adalah menikmati kehidupan keluarga. Banyak sekali seorang suami hari ini tidak menikmati kehidupan di rumah tangganya. Apakah itu mungkin karena istrinya juga tidak pintar dalam mengelola rumah tangga itu, atau memang suami itu sudah bosan, atau memang tidak menikmati, tidak menemukan hal-hal yang dia bisa bangun juga di dalam rumah tangganya bersama istrinya. Akhirnya dia mencari kenikmatan di luar. Akhirnya si suami bisa jadi selingkuh dan lain sebagainya, atau mungkin bisa menikmati pergaulan bebas dengan teman-temannya. Jadi saya ngerasa seorang suami juga harus berpikir bagaimana dia boleh membangun ya keluarga atau membangun hubungan dengan istrinya itu supaya rumah tangga itu boleh dinikmati bersama. Yang terakhir, mengutamakan Yesus di atas segala-galanya atau segala sesuatu. Di Efesus 5 ayat 25 dikasih tahu bahwa hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi Kristus atau Yesus itu benar-benar jadi standar, jadi teladan yang paling utama ya terhadap suami, benar-benar jadi teladan yang
yang patut untuk seorang suami tiru ya, karena ketika seorang suami mengutamakan Yesus di atas segala-galanya, eh, akan baguslah seorang suami itu menurut saya mengasihi istrinya, karena ketika mengasihi Yesus aja dia sudah pahami, apalagi juga mengasihi ciptaannya Yesus yaitu istrinya. Namun kita tidak boleh lupa juga bahwa kepala keluarga yang agung itu adalah Tuhan itu sendiri ya. Jadi seorang suami memang adalah seorang pemimpin keluarga, tapi di atas suami ada Kristus sebagai pemimpin keluarga. Itulah beberapa ciri-ciri dan tugas suami atau kriteria suami yang baik menurut Alkitab. Sebenarnya ada banyak hal yang mungkin perlu dikejar oleh seorang pria untuk dapat menjadi suami idaman, tapi bagi saya sendiri, menurut saya yang paling penting adalah seorang calon suami itu adalah seorang yang mengutamakan Kristus di atas segala-galanya, karena di dalam Kristus itu sudah paket lengkap apa yang harus diketahui oleh suami untuk boleh membangun rumah tangga terhadap istrinya boleh menjadi lebih baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bu Kori ya mempresentasikan hasil temuannya dia, dan saya berharap kriteria-kriteria tadi sudah dimiliki oleh bapak-bapak yang ada dalam kelas ini. Saya berharap, doa saya, ya namanya kan doa, kita selalu mendoakan yang baik buat sesama, apalagi Bapak Ibu ini ya, kita bertemu dalam satu suami ini ya, bukan satu kebetulan ya, kita boleh bertemu, Bapak Ibu boleh mendaftar di STTIK. Nanti Pak John kalau wisuda bawa istri ya, saya ingin lihat istri Bapak. Luar biasa istri Bapak. Menuju ke sempurna. Oke. Baik, terima kasih untuk Ibu Kori yang sudah Sempurna bagiku, Bu. Iya kan, menuju ke sebuah hampir sempurna, nggak apa-apa. Kalau saya berkata kan luar biasa istri Bapak. Oke, baik teman-teman, saya berikan satu orang untuk bertanya. Sebab waktu kita sampai 6:30 ya. Cuman saya biasanya ngejar 6:30 harus bergabung di Zoom mengajar kelas eksekutif. Cuma kelas saya sudah selesai. Tapi Bapak Ibu, saya dari pagi sampai sekarang ada di dalam laptop, menghadap laptop. Sebab saya tadi pagi dari jam 9 ada ujian proposal yang saudara-saudara kita yang ada di NTT. Jadi saya cuma istirahat sebentar, nyambung lagi. Dari pagi saya sudah di dalam menghadap laptop. Tapi tidak akan mempengaruhi semangat saya. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Bu Kori, Bu Kori, Mari. kan Ya, sudah Bu. punya pacar nih. Itu sudah sesuai kriterianya nggak itu Bu Kori? Apa yang tadi Bu Kori tadi kan mencari yang seperti itu? Ya, terima kasih Bu Eli atas pertanyaannya. Ya, seperti yang sudah Ibu Eli ketahui ya, saya sudah punya calon suami atau pasangan, dan menurut saya kriteria yang saya paparkan di presentasi hari ini, setidaknya 85% sudah ada di calon suami saya. Kalau menuju 100%-nya ya kita doakan sama-sama supaya calon suami saya juga memilikinya sampai 100%. Saya dulu 45% sudah menikah. Iya, kalau nunggu 100% nggak nikah-nikah ya. Kalau udah 80 udah mantap itu. Saya kepengennya 100% Pak, tapi kalaupun pada akhirnya tidak bisa mencapai 100%, ya apa boleh buat, diterima aja lah. Berproses ya Bu ya. Ya, minta Kori. Ibu Eli aja yang dukung jadi 100%. Oke. Baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Terima kasih Bu Eli, pertanyaannya langsung ke orangnya ya. Saya berikan satu orang lagi. Iya, kita tutup sebab udah Bu, melebihi ada jam. tanggapan aja. Ih. Ada tanggapan dikit dari saya ke Bu Kori. Mari Bapak, silakan Bapak. Ya, karena memang selain Sida Butar dan Bu Kori ini mungkin di atas umur anak saya yang pertama, kan cewek juga hampir seumuran. Jadi kalau nanya ke saya, Pak,
Boleh nggak orang Cina? Boleh. Boleh nggak? Nggak, boleh. Orang mana yang orang? Cuman satu aja, ya, sesuai pesan. Ini saya dulu Pak John, guru apa sebelum kami si Ketua Sinaga, cuma satu pesannya. Selama dia takut Tuhan dan ketemunya di gereja, dia memberi hati kepada Tuhan, melayani, istilahnya mau jadi aktif pemuda gereja atau ininya, udah itu aja. Ininya udah, sisanya yang 85% berapa persen tadi, karena sempurnaan itu ya kalau ke Bukor ini ya sama, karena Sida Butar itu Bu, kalau di orang Batak itu ya sama dengan anak saya gitu ininya. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, jadi biar Tuhan yang sempurnakan. Mungkin itu tanggapan dari saya Bu dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih Terima Pak. kasih Pak Olmen. Nanti sinamot menyempurnakan semuanya. Wah, Iya Pak. mantap. Sinamotnya berapa? Benar. Tetap Oke, sinamot Bapak yang Ibu. paling penting ya Pak di orang Batak. Oke. Nanti minggu depan Bapak Ibu siap-siap Pak Tommy, Pak Frans, Pak Melki dan Ibu Diana ya. Dan Pak Dino. Oke, Pak Dino. Siap-siap ya. Oke, terus hari nanti minggu terakhir, pertemuan terakhir, Pak Eli, Pak Risman, Pak Guntur, dan Ibu Rini dan Ibu Flora. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Presentasinya luar biasa. Makanya setiap kali saya mau mengajar, saya berpikir bahwa mahasiswa-mahasiswa yang akan saya temui pasti adalah orang-orang yang cerdas. Jadi saya harus berikan kepada mereka tugas untuk mereka temui, apa mereka temukan, dan mereka harus presentasikan. Luar biasa hasil presentasinya pada saat ini. Terima kasih untuk Pak John Sinaka, untuk Pak Harles, untuk Ibu Kori yang sudah mempresentasikan hasil temuan mereka, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan keaktifan teman-teman pada kelas hari ini. Oke, kita sudah selesai, sudah melebihi jamnya, tapi nggak apa-apa, lebih dikit nggak apa-apa ya, 15 menit. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang mau berdoa, silahkan.